Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas mata kuliah Psikologi Pelayanan Pariwisata. Dan pada kesempatan ini kita masuk kepada topik ketiga, yaitu membangun citra diri. Topik ini kita bahas untuk kebutuhan kita, bagaimana kita membangun citra diri kita untuk bisa kita terapkan sebagai pekerja pada bisnis hospitality atau bisnis pariwisata ini. Baik, kita mulai dengan pemahaman umum mengenai citra diri. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Citra diri secara sederhana kita bisa artikan sebagai konsep identitas diri kita. Ya, secara teoritis ini bisa kita temui banyak sekali definisi-definisi tentang self image atau citra diri. Tapi bisa kita ambil salah satu saja yang paling umum, bahwa citra diri adalah konsep identitas diri kita. Ini berkaitan dengan persepsi kita menilai diri kita. Jadi kita mempersepsi diri kita, bukan persepsi orang lain terhadap diri kita. Dan self-image ini terbentuk melalui proses, bukan hanya satu dua proses saja, tapi proses panjang selama hidup yang dipengaruhi pengalaman-pengalaman di masa lalu. Kemudian dia bersifat dinamis, artinya bisa berubah dengan pengaruh internal dan eksternal dari dalam dan dari luar diri kita, seperti usia, pengalaman atau pendidikan kita, kemudian termasuk juga dipengaruhi tantangan hidup kita. Dan yang terpenting kita pahami adalah kita sedang membahas tentang citra diri yang sebenarnya, bedakan dengan pencitraan. Pencitraan itu kita menampilkan identitas sesaat saja, tapi bukan identitas kita yang sebenarnya. Ini poin yang perlu kita pahami, bahwa citra diri ini adalah identitas asli kita. Baik, untuk membangun konsep atau citra diri, ada beberapa informasi yang perlu kita pahami tentang diri kita. Yang pertama, terkait informasi fisik atau physical world. Seperti kita ketahui bahwa informasi fisik tentang diri kita, penampilan kita, kesehatan kita, dan sebagainya, itu cukup menentukan dalam konsep diri seseorang. Ya, misalnya atribut fisik ini akan sangat menjadi ukuran untuk kaum remaja. Ya, pada masa remaja biasanya konsep diri atau self image itu akan sangat dipengaruhi atribut fisik yang ada pada diri seseorang. Nanti seiring waktu informasi fisik ini menjadi semakin subjektif, terutama bila kita perbandingkan dengan individu lain. Jadi ini adalah aspek pertama, yaitu aspek informasi fisik. Yang kedua adalah aspek informasi sosial atau social world, yaitu bagaimana kita membandingkan diri kita dengan lingkungan kita. Ya, bisa kita bandingkan dengan orang yang lebih tinggi menurut kita, atau disebut upward comparison, atau kita membandingkan dengan orang atau lingkungan yang menurut kita itu kapasitasnya di bawah kita, atau disebut downward comparison. Kemudian kita bisa juga mendapatkan informasi tentang kapasitas sosial kita melalui refleksi penilaian atau reflected appraisal, di mana kita menyimpulkan kapasitas diri kita, citra diri kita dari tanggapan orang lain terhadap diri kita. Selanjutnya ada proses informasi penilaian dari dalam diri kita sendiri, atau disebut psychological world. Ini dilakukan dengan cara introspeksi, yaitu kita melihat pengalaman-pengalaman, kemudian kita simpulkan bahwa kita adalah seperti ini, ataupun dengan proses persepsi, lawan proses dari introspeksi, yaitu kita mendeduksi ide. Jadi kalau kita mau tahu kita cerdas atau tidak, kemudian kita mempersepsi diri kita dengan mencari informasi dari dalam diri kita. Kita berusaha mencari bukti-bukti yang akan mendukung bahwa kita adalah cerdas atau kita adalah mempunyai kapasitas seperti ini. Dan yang terakhir untuk ini, informasi penilaian dalam diri adalah atribusi kausal, yaitu kita menyimpulkan dari jawaban atas permasalahan yang kita hadapi. Jadi pada saat kita mendapatkan permasalahan, kemudian kita mendapati juga problem solvingnya atau penyelesaiannya. Nah, dari sana kita mendapatkan informasi tentang diri kita. Jadi kapasitas diri kita yang kemudian menjadi self image kita, seperti apa informasinya yang kita dapat dari atribusi kausal.
Baik, selanjutnya kita akan coba bahas elemen dalam citra diri kita. Menurut Grad tahun 1996, citra diri kita itu mempunyai beberapa elemen. Yang pertama, kesadaran atau awareness. Ini terkait adanya kesadaran tentang citra diri kita, baik itu terkait citra fisik maupun citra non-fisik. Jadi, ada kesadaran dalam diri kita untuk melihat dua identitas ini, fisik dan non-fisik. Yang kedua adalah sikap kita, yaitu sikap mental dalam menilai diri kita sendiri, baik aspek fisik maupun aspek non-fisik. Kemudian adanya penerimaan diri kita atas kondisi ini, ya. Ini juga bagian dari bagaimana self-image kita itu ada di dalam diri kita. Itu bagaimana apakah kita bisa menerima kondisi kelemahan maupun kelebihan dalam diri kita. Dan yang selanjutnya, elemen selanjutnya adalah action. Ini adanya tindakan untuk baik itu mengembangkan kelemahan kita ataupun memanfaatkan kelebihan kita. Nah, ini elemen-elemen yang kalau ini ada dalam diri kita, maka akan terbentuk self image atau citra diri dalam diri kita. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan self image. Yang pertama adalah jadi secara umum ada faktor internal dan eksternal. Bisa kita pecah di sini. Faktor internal itu terkait pendidikan kita, kapasitas kita dalam dunia pendidikan, pengalaman kita pendidikan ataupun pengalaman dalam dunia sosial, ya, atau pergaulan kita. Itu akan mempengaruhi. Kemudian perilaku kita dalam realisasi kapasitas diri kita, baik itu kapasitas intelektual maupun kapasitas mental. Ini hanya bisa ditunjukkan melalui perilaku atau kepribadian. Dan ada juga faktor sosial yang masuk ke faktor eksternal, misalnya respon dari luar diri kita. Contohnya misalnya terhadap fisik, ya. Ini akan mempengaruhi kita bagaimana orang memandang fisik kita, itu bisa juga mempengaruhi. Seperti saya sebutkan tadi, misalnya pada usia remaja, mereka akan sangat dipengaruhi bagaimana image fisik kaum remaja. Sehingga untuk usia mereka biasanya aspek fisik itu menjadi perhatian utama. Kemudian faktor yang lain adalah tata nilai atau aturan-aturan masyarakat yang harus kita respon. Ini akan juga mempengaruhi bagaimana kita membentuk citra diri kita. Selanjutnya, apakah bisa kita membangun citra diri? Tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita perlu menganalogikan diri kita sebagai sebuah perusahaan atau paling tidak sebagai sebuah produk. Jadi kita juga memang perlu memiliki image diri atau self-image. Nah, yang kita lakukan adalah membentuk true image. Sekali lagi, image asli kita, bukan pencitraan. Jadi ini yang akan kita lakukan. Ya, jadi true image itu adalah hasil dari proses berkelanjutan, bukan hanya proses dadakan untuk keperluan sesaat. True image ini adalah identitas dan itu berlangsung dengan proses yang panjang. Kemudian kalau fake image itu hanya short goal driven. Dan yang perlu kita pahami selanjutnya adalah kita menjadi public relation untuk diri kita sendiri. Ya, jadi kita adalah PR karena kita adalah produk atau perusahaan, kita yang menciptakan image-nya dan kita juga yang menjadi public relation untuk diri kita ke luar. Baik, selanjutnya kita akan coba melihat langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam membangun citra diri kita. Dari banyak teori, di sini saya mengambilkan 5 langkah utama atau 5 langkah terpenting bagaimana kita membangun citra diri. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Kenali diri kita sendiri, yaitu dengan cara memanfaatkan sumber informasi tadi. Informasi mengenai fisik, informasi sosial, maupun informasi yang kita dapatkan dari dalam diri kita sendiri. Nah, untuk itu kita yang pertama harus jujur menerima fakta dari terkait informasi diri kita, baik itu informasi secara fisik maupun informasi sosial ataupun informasi yang kita dapat dari dalam diri kita.
Selain jujur, kita juga harus cerdas bagaimana mengolah informasi tentang diri kita. Apakah ada yang harus kita tingkatkan atau apakah ada yang harus kita siasati? Selanjutnya, ini yang paling penting, bagaimana kita menentukan orientasi hidup. Orientasi hidup kita ini akan sangat menentukan bagaimana kita berkepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada konsep untuk berpikir besar, think big. Ya, di sini bisa kita angkat ide bahwa berpikir besar, misalnya untuk orang yang beragama, yang mempercayai kehidupan akhirat, maka orientasi terbesar dalam hidupnya justru bukan di dunia ini. Ya, tapi orientasi terbesar dalam hidup justru adalah kehidupan setelah kematian nanti atau kehidupan akhirat. Kalau kita mengorientasikan hidup kita untuk sesuatu yang besar seperti kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia ini bisa menjadi target sampingan, bukan menjadi hal-hal utama. Dan itu penting karena bila orientasi hidup kita tidak jelas, ini yang sering menimbulkan keguncangan dalam diri kita. Setelah kita menentukan orientasi hidup kita seperti apa, maka kita penting juga untuk menentukan cara hidup atau way of life. Kita mau hidup seperti apa sesuai dengan orientasi hidup yang sudah kita set tadi. Ya, kita harus mempunyai standar-standar aturan hidup untuk menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan, dalam berperilaku. Ini baik dalam bentuk konsep maupun dalam bentuk tokoh panutan kita. Siapa yang menjadi standar panutan kita dalam membentuk konsep diri, dan ini kemudian kita terapkan dalam mengenali diri kita sendiri. Ini poin yang pertama, kenali diri kita sendiri. Selanjutnya adalah kita perlu membentuk personal image. Seperti saya sampaikan tadi, kita bisa diandaikan sebagai satu produk atau satu perusahaan, maka kita perlu membentuk image pribadi kita. Dan proses ini harus dilakukan secara alami, bahkan yang perlu kita ketahui, ini bisa terjadi secara unconsciously atau tidak disadari. Tidak disadari itu maksudnya di luar rencana terjadi dan terbentuk gitu ya. Tiba-tiba orang bisa mengetahui bahwa diri kita begini dan begitu, padahal itu tidak kita sengaja. Kemudian kita perlu mengetahui atau menentukan juga brand image kita. Brand image itu kira-kira kita mau dikenal dunia luar itu sebagai apa atau sebagai siapa. Ini yang akan menentukan image kita. Ya, kalau Anda mahasiswa, Anda mau dikenal sebagai mahasiswa seperti apa? Kalau kita dosen, mau dikenal sebagai dosen seperti apa, dan seterusnya. Dan itu dibuktikan dengan perilaku atau attitude kita, bukan dengan perkataan. Ini brand image. Dan seperti produk, kita juga punya brand logo, tapi logonya bukan singkatan nama begitu ya. Logo di sini maksudnya identitas fisik, ya, yang mewakili diri kita. Bisa nama, kartu nama, website kita, konten medsos kita, cara berpakaian kita, itu menjadi logo kita di dalam dunia sosial, dalam interaksi. Ya, jadi orang akan bisa melihat kita dari website kita, dari medsos kita, maka kita perlu hati-hati di sini. Kemudian kita perlu juga membuat tagline, statement prinsip hidup kita. Menurut kita, hidup kita itu apa dan bagaimana gitu ya. Kita buat statementnya. Kemudian itu merupakan refleksi dari orientasi dan cara hidup kita. Dan ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, baik secara tertulis untuk pengingat, mungkin perlu ditulis, mungkin tidak. Tapi kita konsep diri ini, statement ini perlu kita ulang-ulang kalau memang sudah percayai untuk menjadi penguatan tentang diri kita sendiri. Baik, selanjutnya seperti juga produk atau perusahaan, maka kita juga perlu melakukan proses, tapi proses itu akan berlangsung secara alami. Dan proses ini bisa melalui dua cara, yaitu proses dalam interaksi real life interaction, ya, ataupun secara virtual life di sosial media atau dunia maya. Yang perlu kita lakukan adalah dalam real life maupun virtual life, ini kita perlu menjaga konsistensi perilaku kita. Konsistensi perilaku ini sangat penting untuk menggambarkan siapa kita ke dunia luar. Termaksud di dalam virtual life, kita perlu bijaksana gitu ya di dalam sosial media ini.
Sering kita dengar saring sebelum sharing gitu. Karena kadang-kadang kita men-sharing sesuatu yang tidak baik, tetapi karena kita gagal menyaringnya, maka itu juga akan menjadi bagian dari identitas kita. Ingat tadi kita punya logo, punya identitas fisik, salah satunya bagaimana kita tampil di sosial media. Langkah keempat adalah bagaimana kita merespon persepsi dari dunia luar. Ya, ini caranya, ini adalah tentang bagaimana kita membuktikan diri kita kepada dunia luar. Yang pertama tentunya kita tidak boleh merespon dengan banyak kata-kata. Yang perlu kita lakukan adalah membuktikan dengan tindakan. Ya, kita dengar ada iklan talk less, do more. Sedikit bicara, banyak kerja gitu ya. Karena itu akan lebih membuktikan siapa kita ketimbang kita bernarasi dengan kata-kata. Kemudian sekali lagi yang terpenting adalah kita tidak perlu merespon persepsi dari luar dengan respon yang sesaat saja karena belum tentu itu mewakili siapa diri kita sebenarnya. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan respon action yang konsisten. Dan yang terakhir adalah kita perlu mengevaluasi integritas diri kita. Yang pertama, stay open-minded. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita sudah benar dan tidak bisa menerima pendapat atau ide dari luar lagi. Tapi open-minded saja, kita masih mungkin untuk berubah, untuk menerima hal-hal baru yang mungkin lebih baik untuk diri kita. Kemudian keep learning, kita harus terus belajar. Jangan berhenti belajar karena proses hidup kita terus juga berjalan. Jadi proses belajar menjadi hal yang sangat penting. Dan yang terakhir dan termasuk juga yang terpenting adalah dare to change. Kita tidak boleh takut terhadap perubahan atau bisa saya sampaikan harus berani berubah. Harus berani berubah, tentunya berubah untuk hal-hal yang bersifat positif, berubah kepada arah yang baik ya. Jadi tidak boleh kita terpaku, fix, dan tidak melakukan perubahan pada diri kita. Baik, untuk mensupport proses-proses tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu memiliki beberapa skill, life skill yang penting, ya. Perlu saya tekankan, ambil life skill yang penting untuk mendukung diri kita. Jangan habiskan waktu untuk melakukan hal-hal atau skill-skill yang tidak penting untuk pengembangan diri kita. Misalnya, kita lakukan proses literasi, pengembangan literasi dalam diri kita dengan membaca, dengan belajar hal-hal baru yang mendukung seperti public speaking, bahasa asing, termasuk grooming atau cara berpenampilan. Kemudian cari teman yang baik atau koneksi yang luas, karena ini bisa menjadi teman untuk berbagi masalah, meringankan masalah, untuk sharing, ataupun menjadi coaching atau mentor, di mana kita bisa belajar hal-hal baru untuk pengembangan diri kita. Dan yang terakhir, untuk aspek fisik terutama kita perlu stay fit, ya, karena aspek fisik bagaimanapun juga tetap bagian dari identitas diri kita. Jadi tetap perhatikan olahraga, makanan kita, intake, maupun istirahat atau relaxation yang kita perlukan untuk menjaga kondisi fisik kita. Oke, sebagai kesimpulan kita untuk materi hari ini adalah yang pertama, kita harus paham bahwa personal image adalah overall identity atau identitas kita secara keseluruhan. Artinya baik itu menyangkut identitas fisik kita maupun identitas non-fisik atau sikap dan kepribadian kita. Kemudian kita perlu pahami bahwa orientasi hidup ini menentukan segalanya dalam pembentukan image diri kita. Misalnya, bila orientasi hidup kita itu hanya tentang atau sangat menghargai orientasi hidup keduniaan, maka biasanya yang kita lakukan dalam membentuk image diri kita juga adalah sesuatu yang mengarah pada aspek-aspek keduniaan saja. Jadi kalau kita berpikir besar, think big dalam konsep orang beragama adalah berpikir bahwa hidup ini bukan hanya aspek dunia, tapi ada the life after atau kehidupan setelah kehidupan yang sekarang yang justru harus lebih dipertimbangkan. Jika kita memiliki orientasi hidup
yang besar seperti itu, memikirkan the life after, memikirkan kehidupan akhirat, maka kehidupan kita juga tidak akan terpaku pada penciptaan image-image yang bersifat sementara, bersifat fisik, dan bersifat kamuflase. Kemudian kita perlu get real, perlu realistis saja. Yang pertama, sadari bahwa yang paling bertanggung jawab dalam pembentukan image diri kita adalah kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain untuk image negatif yang muncul dalam diri kita. Kita tidak bisa menyalahkan faktor-faktor eksternal, baik itu dari keluarga kita, orang tua, maupun lingkungan sekitar kita. Dan kita tidak bisa mengklaim identitas kita. Yang harus kita lakukan adalah kita membuktikannya. Seperti dunia usaha, kita tidak bisa menyatakan bahwa kita profesional. Ya, yang menyatakan kita profesional atau tidak itu konsumen kita, partner usaha kita, intinya dunia luar. Kita tidak bisa menyatakan saya orang jujur, gitu ya. Tidak bisa menyatakan mengklaim seperti itu, tapi kita harus membuktikannya. You cannot claim, you prove it. Dan yang terakhir adalah dare to change. Kita harus berani menghadapi kehidupan, termasuk pada saat kita harus berubah. Tentunya kita tahu bahwa kita harus berubah untuk sesuatu yang lebih baik. Baik, itu yang bisa kita bahas terkait materi kita, dan saya akan menutup materi ini dengan satu quote yang cukup baik. How others see you is not important. How you see yourself means everything. Jadi yang terpenting bukan apa atau bagaimana orang menilai kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melihat, bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.